panen perdana di musim tanam tahun 2025. Ditlantas Polda Jambi memasang 3 titik kamera etle di kota Jambi. Angka stunting di Kabupaten Bungo mencapai 6,7%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 27 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Christina Titi. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini saudara, intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam 1 pekan ke depan diprediksi mulai berkurang. Kondisi tersebut disebabkan adanya bibit siklon di utara Indonesia yang mempengaruhi kurangnya massa udara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan dalam 1 pekan ke depan mulai berkurang. Cuaca lebih cenderung berawan dan panas pada pagi hingga sore hari. Kondisi itu disebabkan karena adanya bibit siklon di utara Indonesia yang mempengaruhi kurangnya massa udara. Koordinator Informasi dan Data BMKG Provinsi Jambi, Nabila Tulfikro mengatakan, berdasarkan pengamatan BMKG, potensi hujan diprediksi kembali meningkat pada dasarian pertama bulan September mendatang. Berkurangnya intensitas hujan dalam sepekan ke depan harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, panen padi perdana mulai dilakukan oleh para petani di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Prediksi petani, hasil panen tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak ada serangan hama. Setelah merawat dengan penuh kesabaran, akhirnya petani padi di Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menggelar panen raya pada musim tanam pertama tahun 2025. Panen raya dipusatkan di Desa Pudak yang memiliki sekitar 715 hektar luas sawah tada hujan. 215 diantaranya sudah dioptimalkan untuk lahan pertanian jenis padi. Sementara 500 hektar lainnya belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan petani. Panen raya perdana ini menunjukkan program berjalan sesuai target yang dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Salah seorang petani Trima mengatakan, di luas lahan sekitar 30 tumbuk diprediksi hasil panen meningkat mencapai 2 ton, yang sebelumnya tidak mencapai 2 ton karena diserang hama tikus dan burung. Sebelumnya ya adalah tikus, kadang adalah burung. Ini sekarang alhamdulillah lagi tidak ada. Bu, ini sudah berapa lama, Bu? Ini ya. Umur sekitar 3 bulan. Panen raya yang berlangsung bersama Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno merupakan dukungan dari pemerintah daerah terhadap petani dalam mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan. Sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat pangan, lahan yang belum dapat dioptimalkan ditargetkan akan dikelola dengan bantuan peralatan yang akan disalurkan dan bimbingan kepada para petani terutama petani pemula. Penguatan ketahanan pangan ini sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa berhasil, kemudian sukses peningkatan kesejahteraan masyarakat itu akan bisa terwujud. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memproduksi padi. Dengan perbaikan irigasi dan memanfaatkan lahan, diharapkan pada tahun ini petani dapat kembali turun ke sawah untuk menanam kedua kalinya. Hazam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Guna memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan upaya pengusulan benih jagung untuk luas tanam 2.000 hektar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Upaya mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan, Pemkab Batanghari melakukan pengusulan benih jagung untuk dilaksanakan penanaman di 8 kecamatan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan,
Pengusulan benih tersebut diperuntukkan untuk luas lahan 2.000 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Roma Ulina menjelaskan selain padi, tanaman jagung juga dapat menjadi potensi cukup besar dalam mewujudkan program ketahanan pangan. Ini ya, benih jagung. Benih jagung ini kan sesuai dengan arahan Pak Bupati minta 2.000 hektar. Setelah kami sisir lagi, identifikasi lagi yang mau tanam di akhir tahun ini, kami usulkan di 291 hektar. Ini juga sedang berproses, mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, terdapat 291 hektar lahan yang telah dipersiapkan untuk penanaman jagung yang akan dimulai pada September 2025 mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, namun juga inisiatif di tingkat lokal. Sejumlah desa yang mampu mengelola sumber daya sendiri terbukti dapat menjadi penopang ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Keterbatasan persediaan pupuk, akses air bersih, dan kebutuhan pangan hewani masih menjadi tantangan di banyak daerah pedesaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, sejumlah desa mulai memanfaatkan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi dan penyedia kebutuhan dasar warga. Salah satunya Desa Siulak Kecil Hilir di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Melalui BUMDes, desa ini mengelola 3 sektor utama, produksi pupuk kompos, layanan air bersih, dan peternakan sapi. Seluruh sektor itu langsung terkait dengan ketahanan pangan, baik melalui penyediaan pupuk bagi petani, cadangan daging untuk konsumsi, maupun air bersih sebagai penunjang kehidupan warga. Saat ini, Desa Siulak Kecil Hilir mampu memasarkan hingga 300 karung pupuk kompos setiap bulan dengan harga Rp25.000 per karung. Pupuk organik ini membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, sekaligus menjadi sumber pendapatan desa. Peternakan sapi yang saat ini berjumlah 11 ekor merupakan bagian dari strategi menyiapkan sumber pangan hewani di tingkat lokal. Untuk BUMDes Siulak Kecil Hilir ini, kami mengadakan peternakan sapi dan air bersih. Dan sekaligus sambil berternak sapi, kami juga melaksanakan pembuatan pupuk kompos dengan harga Rp25.000 per karung, dan kita bisa membantu para petani. Dan kami akan terus berkembang mungkin untuk mencapai yang lebih baik untuk Desa Siulak Kecil Hilir. Langkah ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dapat dibangun dari tingkat desa. Dengan mengelola sumber daya sendiri, Desa Siulak Kecil Hilir mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memasang 3 titik kamera etle di kota Jambi. Pemasangan kamera ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di wilayah Provinsi Jambi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memasang 3 titik kamera elektronik traffic law enforcement etle di kota Jambi. Pemasangan kamera etle ini bertujuan untuk melakukan pengawasan pelanggaran lalu lintas khusus di kota Jambi. Ketiga etle tersebut dipasang di kawasan Simpang Tugu Juang, Simpang Pulai, dan di kawasan Simpang 5 Puncak Jelutung. Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi Kompol Sandi mengatakan, pemasangan kamera etle ini bertujuan agar angka pelanggaran lalu lintas di kota Jambi menurun. Dalam beberapa bulan terakhir, angka pelanggaran lalu lintas saat ini masih relatif tinggi, berjumlah 30.429 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 1.113 diantaranya disebabkan kecelakaan lalu lintas. Meski telah dilakukan pemasangan, namun kamera etle baru dapat beroperasi dalam waktu dekat. Itu sudah dipasang kamera etle, yaitu di Simpang Puncak, Pujasera Jelutung, kemudian di Simpang Pulai dan di Tugu Juang. Jadi di 3 titik ini sudah disiapkan, perangkat kameranya sudah terpasang. Dengan adanya penerapan sistem kamera etle ini diharapkan masyarakat kota Jambi dapat lebih tertib dalam berlalu lintas. Setiap pelanggaran yang dilakukan pengendara akan difoto dan bukti pelanggaran akan diantar ke rumah pelanggar. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka stunting di Kabupaten Bungo mencapai 6,7%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Seorang remaja berusia 16 tahun di kota Jambi menderita gizi buruk. Kondisinya semakin memprihatinkan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Beginilah kondisi Jihan Aulia, remaja berusia 16 tahun yang menderita gizi buruk. Sejak lahir, Jihan harus berjuang dengan kesehatan yang kurang baik. Warga yang tinggal di Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur ini saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Selain kekurangan gizi yang buruk, Jihan juga mengalami dehidrasi. Ibunda Jihan, Masna, bercerita, sejak setahun terakhir kondisi putrinya kian memburuk akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini mempengaruhi asupan gizi Jihan yang memburuk sehingga membuat kondisi Jihan semakin lemah. Kondisi kesehatan Jihan yang memburuk mendapat perhatian dari pemerintah kota Jambi. Sebagai bentuk kepeduliannya, Wali Kota Jambi Maulana datang langsung menjenguk Jihan di rumah sakit. Dalam kunjungannya, Maulana memberikan bantuan pemenuhan gizi dan meminta RT untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Membawa sini merujuk pasien anak-anak yang mengalami gizi buruk akibat cerebral palsy dan juga ada TBC sehingga butuh penanganan yang spesialistik. Alhamdulillah di Rumah Sakit DKT ini sudah dirawat oleh Dr. Andi, spesialis anak. Saya sudah melihat peningkatan berat badannya sudah nambah 2 kilo. Hari ini saya melihat langsung dan sekaligus memberikan makanan tambahan. Dan pasca perawatan untuk penanganan penyakit primernya, paru dan lain, perbaikan kadar umum nanti di lapangan dari puskesmas. Kini harapan terbesar Ibunda Jihan hanyalah ingin kondisi putrinya membaik dan dapat menjalani rutinitas pada umumnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 naik 6,7%. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya mendorong agar setiap kecamatan dan dusun untuk mengintegrasikan program kesehatan pendidikan dan perlindungan sosial. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 naik. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Bungo pada tahun 2024 mencapai 20,4%. Jumlah itu naik 6,7% dibandingkan tahun 2023 yang hanya 13,7%. Kadis Kesehatan Bungo Safarudin Matondang mengatakan berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Bungo untuk menurunkan angka stunting. Selain menerapkan sistem informasi medis dispensary isolasi, Sisi Medika, dan dokter spesialis teralis puskesmas, Dinkes Bungo juga melakukan aksi bergizi di sekolah dengan aktivitas fisik, pemberian tablet tambahan darah, TTD, bagi remaja putri setiap minggu, dan mendorong agar setiap kecamatan dan dusun mengintegrasikan program kesehatan pendidikan dan perlindungan sosial. Kualitas stunting berdasarkan hasil survei SKI itu 13,7%. Nah, berdasarkan SSGI 2024 dan baru kita terima beberapa seminggu yang lalu ya, lebihlah seminggu yang lalu itu 20,4 ada peningkatan ya. Peningkatannya sekitar 6,7 ya, 6,7. Sesuai hasil RPJMD, Pemkab Bungo menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2025 turun di angka 12%. Penanganan stunting tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun juga kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, tokoh agama, dan keluarga. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi berhasil menekan angka prevalensi stunting dari 13,5% menjadi 10,3%. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Chandrika Divani. Halo Cika, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore saudara, bahwa memang berdasarkan survei status gizi Indonesia bahwa prevalensi kasus stunting secara nasional masih berada di angka 19,8%. Di mana merespon hal tersebut tentunya
pemerintah Indonesia terus menggencarkan beragam upaya percepatan penurunan stunting, di mana memang ditargetkan bahwa pada tahun ini di 2025 memang target penurunan yang akan dicapai sebesar 10%, yaitu dengan angka harapan 18,8%. Demikian halnya di Kota Jambi, saudara, bahwa meskipun Kota Jambi memang sempat meraih penghargaan dalam tren penurunan angka stunting di tahun 2024 sebesar 10,3%, yang mana ini notabene turun dari data sebelumnya, yaitu sebanyak sekitar 13,5% di tahun 2023. Dan namun meski begitu, beragam upaya dan juga langkah strategis intervensi penurunan stunting terus digalakan oleh Pemkot Jambi, seperti diantaranya dengan adanya program Bapak Asuh Cegah Stunting atau BAAS, yang merupakan implementasi dari program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dilakukan dan merupakan seruan dari kementerian, di mana program Bapak Asuh ini juga turut melibatkan berbagai unsur dari Forkopimda lingkup Kota Jambi, kemudian juga pihak dari TNI Polri, pihak swasta, kemudian dari organisasi masyarakat, serta pihak BUMN. Adapun tujuan daripada program Bapak Asuh ini memang yang pertama adalah untuk melakukan pemberian bantuan pemenuhan gizi kepada masyarakat sasaran yang dilakukan oleh Pemkot Jambi, yaitu kepada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, baduta, dan para remaja putri, dengan memberikan ataupun menyalurkan paket makanan bernutrisi serta empasi bagi bayi dan keluarga berisiko stunting. Kemudian juga salah satunya seperti yang sudah sempat dilangsungkan oleh Bapak Asuh di lingkup Pemkot Jambi beberapa waktu lalu, bersama-sama juga dengan perwakilan dari pihak BKKBN dan salah satu pihak swasta yang sudah sempat menggulirkan 5 paket bantuan di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi sampai dengan 3 bulan ke depan, yang mana hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan menggandeng berbagai pihak untuk dapat memberikan bantuan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan serta berbagai kegiatan lainnya yang juga turut mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu adalah dengan pemantauan dapur SPPG makan bergizi gratis di wilayah Kota Jambi yang juga kemarin sempat dilakukan oleh Wamenduk Bangga Republik Indonesia, dan juga senantiasa melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala, tidak hanya secara administratif, tapi juga pemerintah mengharapkan monitoring serta evaluasi penurunan stunting oleh tim percepatan penurunan stunting ini dilakukan secara menyentuh langsung ke masyarakat dan tidak hanya di permukaan saja. Kemudian juga diharapkan peran serta secara kolaboratif dan juga kepedulian dari masyarakat di sekitar untuk sama-sama mendukung gerakan percepatan penurunan stunting dan juga mendukung program Astacita dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia yang kuat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Chandrika Divani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melaksanakan donor darah di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pada hari lahir Kejaksaan ke-80. Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melaksanakan donor darah yang bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh instansi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, Sukma Jaya Negara mengatakan, selain diikuti oleh seluruh instansi, aksi donor darah tersebut juga diikuti oleh puluhan masyarakat. Ratusan kantong darah nantinya akan diserahkan kepada petugas kesehatan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Bupati Kerinci, Monadi juga mengapresiasi kegiatan tersebut, karena kondisi saat ini, pemerintah Kabupaten Kerinci masih terkendala minimnya sarana untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan dari hari lahir Kejaksaan ke-80 ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. SKK Migas Petro China International Jabung Ltd mensosialisasikan norma ketenagakerjaan 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, dalam meningkatkan pemahaman pekerja terkait K3, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd mensosialisasikan norma ketenagakerjaan 2025. Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ya Allah. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Petro China International Jabung Ltd menggelar sosialisasi norma ketenagakerjaan bersama vendor penyedia tenaga kerja dan kontrak jasa. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel dalam wilayah Kota Jambi selama 2 hari sejak 25 hingga 26 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sosialisasi ini berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Human Resources Manager Petro China International Jabung Ltd, Elvin Damerius L. Tobing mengatakan, safety menjadi norma yang paling diutamakan dalam ketenagakerjaan. Dengan adanya safety, para pekerja dapat tetap produktif dalam setiap kegiatan operasional dan mematuhi norma-norma ketenagakerjaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja akibat kelalaian yang tidak memperhatikan norma ketenagakerjaan. Kami sampaikan ini adalah salah satu nilai yang kami junjung dan kami sangat menekankan supaya mari vendor-vendor supaya kita satu langkah, satu pemahaman ketika melakukan kegiatan apapun di wilayah kerja kami Petro China, mari tolong punya safety minded yang sangat tinggi. Itu tadi pada waktu di pembukaan saya sampaikan supaya tolong dibekali semua pekerja-pekerja yang diutus mengerjakan pekerjaan di wilayah kerja Petro China agar jangan anggap sepele dengan yang namanya safety. Sebaik apapun peralatan yang Bapak Ibu punya, sebaik apapun kualifikasi orang yang Bapak Ibu punya, begitu melanggar safety itu menjadi nol semua nilainya. Ya, seperti Bapak Ibu seperti kita tahu semua bahwa yang kami kelola ini aset negara. Ya, aset negara itu makanya kami berterima kasih juga kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Pak Ahmad Bestari yang langsung menyambut keinginan kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini supaya apa? Warning-warning atau himbauan-himbauan itu bukan datang hanya dari kami, tapi yang mewakili negara, mewakili pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja pun turut punya kepedulian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengapresiasi upaya SKK Migas Petro China International Jabung Ltd dalam menyosialisasikan norma ketenagakerjaan. Kegiatan ini sangatlah penting karena tidak semua perusahaan melaksanakan kegiatan ini. Selain itu, seluruh pekerja yang hadir juga dapat memahami dan menerapkan norma-norma ketenagakerjaan ketika melakukan aktivitas di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Petro China sudah menginisiasi acara ini. Menjadi penting karena tidak semua perusahaan di Jambi melaksanakan kegiatan seperti ini.
karena K3 ketenagakerjaan, norma ketenagakerjaan ini menjadi penting. Seperti saya sampaikan tadi, ini adalah seperti undang-undang yang dipatuhi semua pihak. Nah, dalam hal ini kan Petrochina ini banyak vendor. Ada sektor-sektor tertentu itu di pihak ketiga kan. Nah, yang menjadi pentingnya di sini bahwa vendor-vendor ini menyediakan tenaga kerja yang sudah betul-betul sesuai spek yang diharapkan dari Petrochina. Karena apapun itu mereka bekerja, tanggung jawabnya itu nanti ketika terjadi safety atau segala macam itu pasti ke Petrochina. Nah, Petrochina tahunya sudah mengontekan kontrak dengan vendor dengan spesifikasi A, B, C, D, tetapi ternyata di lapangan ada kejadian-kejadian nggak sampai ke C, cuma sampai B gitu loh. Termasuk misalnya sistem pengupahan, THR, safety. Nah, itulah tujuannya kita sosialisasi. Salah satu vendor, HRD Manajer PT SNP Indonesia, Ica Marlinda mengatakan, sosialisasi norma ketenagakerjaan ini wajib dilakukan secara berkesinambungan. Dengan adanya sosialisasi ini, pihak perusahaan akan menyosialisasikan hal tersebut ke pekerja agar mematuhi norma ketenagakerjaan. Sebenarnya kegiatan seperti ini sifatnya kalau menurut kami sangat membantu ya, karena kan kami tidak pernah jumpa baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk hal-hal yang sifatnya sosialisasi non kontrak gitu ya. Nah, biasanya kan hanya terkait kontrak, terkait dengan yang membutuhkan agreement seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sosialisasi, baik itu untuk ketenagakerjaan seperti ini ataupun hal-hal lainnya. Seluruh mitra pendukung operasional Petrochina International Jabung Ltd diharapkan dapat terus menjunjung nilai dasar dalam bekerja, di antaranya innovation, integrated, integrity, safety, dan agile. Joko TVRI Jambi melaporkan. SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd mengkampanyekan sistem manajemen anti penyuapan standar internasional ISO 37001 pada acara sosialisasi norma ketenagakerjaan 2025 yang diadakan selama 2 hari di salah satu hotel di Jambi. Sosialisasi ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan berkualitas. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Petrochina International Jabung Ltd menyosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan. Penerapan sebuah standar internasional ISO 37001, sistem ISO 37001 ditetapkan untuk membantu organisasi dalam pencegahan dan tindakan penyuapan, mendeteksi dan merespons penyuapan, baik dalam operasional bisnis maupun sektoral pemerintahan. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk terhindar dari perilaku penyuapan di Petrochina International Jabung Ltd. Di antaranya menghindari pemberian hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, menolak penyambutan atau penjamuan yang berlebihan, menolak komisi dan tanda terima kasih, dan menolak segala bentuk penyuapan atau pemerasan. HR Manager Petrochina International Jabung Ltd, Elvin Damerius L. Tobing mengatakan, pihaknya terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan tidak memberikan toleransi bagi pelaku penyuapan dalam wilayah kerjanya. Bahwa kami berharap supaya para vendor yang menjadi pendukung operasional kami itu menjunjung tinggi, ya, termasuk seperti saya sampaikan tadi di pembukaan, kami punya 5 nilai atau value. 2 diantaranya tadi saya tekankan, masalah integrity, itu berhubungan dengan masalah suap menyuap, menerima gratifikasi dan segala macam. Kami sangat menekankan itu dan kami zero tolerance untuk terhadap hal-hal seperti ini. Tidak tergantung berapa jumlahnya, tapi tergantung kami melihat jika ada niat-niatan yang bertentangan dengan spirit integrity, kami zero tolerance. Yang kami kelola ini aset negara. Ya, aset negara itu, makanya kami berterima kasih juga kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Pak Ahmad Bestari yang langsung menyambut keinginan kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini supaya apa? Warning-warning atau himbauan-himbauan itu bukan datang hanya dari kami, tapi yang mewakili negara, mewakili pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja pun turut punya kepedulian di situ, sehingga para pekerja, para pemberi kerja seperti Bapak Ibu dari mitra kerja itu bisa melihat, oh,
bukan yang punya concern bukan hanya kami ternyata. Yang perwakilan dari negara juga punya concern terhadap ini. Field HR Supervisor PetroChina International Jabuk Ltd, Firman mengatakan, pendekatan utama dalam manajemen anti penyuapan tidak hanya pada aspek administrasi dan prosedural, melainkan pembentukan karakter dan perilaku bagi setiap pemangku kepentingan. Manajemen anti penyuapan yang kita tekankan adalah perilaku sih pada dasarnya. Perilaku di PetroChina terhadap semua pegawai dan keluarganya, termasuk vendor-vendor. Kalau perilaku ini memang sudah terbentuk, sudah menjadi budaya, tentunya penyuapan itu akan terkikis dan bahkan hilang dari bisnisnya PetroChina. Kalau untuk pengawasannya sendiri yang dilakukan? Pengawasan kita selama ini kita selalu mengingatkan, memberikan masukan-masukan kepada semua user, memberikan sosialisasi dengan kita bikin banner segala macam ya. Jadi terus-menerus kita ingatkan, dan setiap 3 bulan itu kita membuat yang namanya istilahnya itu BRA. BRA itu jadi kita mencoba menganalisis potensi-potensi terjadinya penyuapan di setiap section yang ada di kita. Jadi kita ngelihat potensinya seperti apa, dan sama-sama kita pikirkan untuk meminimalisasi atau menghilangkan potensi-potensi terjadinya penyuapan di setiap lini. Sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan juga mendapat respon positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari. Ahmad Bestari mengatakan, sosialisasi ini harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja agar tidak terlibat dalam gratifikasi atau penyuapan. Kami yakin dan percaya karena kalau perusahaan sekelas PetroChina ini mengeluarkan Rp1 itu pasti ada harus pertanggungjawabannya. Tadi sudah disampaikan Pak Edwin Tobing bahwa silakan melapor, bisa ke kami, bisa juga ke PetroChina kalau ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan norma-norma. SKK Migas PetroChina International Jabuk Ltd terus melakukan pengawasan dan identifikasi di berbagai sektoral atau bidang terkait terhadap potensi terjadinya penutupan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Kristina Titi. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.